Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok sistem interaksi. Di sini kami ingin menjelaskan hasil proyek minggu kemarin terkait eh, presentasi tugas terstruktur satu, yang dimana kami diminta untuk memberikan penjelasan tahapan UCD dari penelitian, perumusan, desain konseptual, prototyping, dan pengujian dan evaluasi. Nah, untuk yang pertama, itu bagian penelitian pengguna akan dijelaskan oleh Sadam. Baiklah, pertama-tama tuh untuk meneliti pengguna kita perlu nama pengguna juga. Nama pengguna lalu kita membutuhkan karena kita target kita mahasiswa dan umum. Jadi saya membuat status untuk mahasiswa dan non mahasiswa ini untuk umum. Nah, saya juga menampilkan tampilan awalnya. Entah di mana pengguna bisa ngerating berapa berapa sih bintang diberikan untuk tampilan ini gitu. Misal kita tekan 4. Nah, terus kan tadi kita udah nampilin tampilan nih. Nah, kita bakal menanyakan apa kesan pertama kepada user terhadap tampilan tadi. Lalu gimana tata letak kita? Apakah mudah dipahamin kayak tata letak logo, NPM, password, dan lain-lain. Terus apakah peneliti ini user ini bisa menemukan tombol login dan login dengan mudah? Itu saya tanya juga. Lalu saya juga nanya menurut Anda warna default sudah sesuai dan nyaman digunakan. Lalu menurut menurut, Anda desain menurut itu sudah terlihat profesional. Lalu kita juga membutuhkan syarat apa yang harus ditambah pada user. Itu aja mungkin untuk bagian user research kita. Terus untuk yang kedua ini ada perumusan persyaratan. Nah, Di perumahan persyaratan untuk yang itu persyaratan fungsional tuh ada loginnya stabil, cepat. Lalu proses verifikasinya itu sederhana. Fitur keamanan tambahan berupa notifikasi login. Jadi kalau login kita ada notifikasi. Lalu ada reset passwordnya yang dimana menggunakan Face ID. Untuk persyaratan non fungsionalnya itu keamanan, di mana yang satu itu keamanan, setiap password harus disimpan dalam bentuk hash agar data pengguna lebih terproteksi. Untuk performa, di mana proses loginnya itu tidak lebih dari 3 detik. Untuk kemudahan, mungkin UI yang dibuat kita itu sederhana dan intuitif dan juga mudah dipahami. Untuk aksesibilitas, sistem tetap bisa dipakai meskipun menggunakan jaringan dengan kecepatan terbatas. Lalu untuk alat yang kita gunakan itu satu Google Docs untuk menyusun dokumen, kedua itu ada Draw.io atau Figma untuk membuat diagram kebutuhan dan rancangan sistem. jadi lanjut yang ketiga itu ada Selanjutnya untuk desain konseptualnya. Nah, jadi di sini tuh ada alur dasar loginnya, itu ada use case seperti ini. Di sini kita pakai masuk registrasi, terus user dapat mengisi dan OTP. Lalu user juga habis itu melakukan login, bisa reset password juga, dan kemudian logout. Habis itu di sini ada user flow-nya. Nah, di sini user flow-nya, alurnya, di mana ketika user itu login dan registrasi, dia akan diarahkan kemana. Di sini bisa kita lihat tidak jauh beda. Kalau login tuh dia langsung ke dashboard, sedangkan register dia harus mengisi formulir dan lain-lain di sini. Lalu selesai. Nah, ini bisa mahasiswa membuka aplikasi dan diarahkan ke halaman login yang seperti alur yang ada di sini. Untuk penjelasannya secara detailnya. Lalu di sini ada wireframe awal atau low fiddly. Ini ada halaman login, field npm, password, login, terus ada input password, terus ada halaman reset passwordnya itu input alamat email, lalu tombol untuk reset, terus halaman OTP untuk masukkan verifikasinya. Lalu di sini ada dokumentasi desain, ada Figma untuk membuat wireframe sama Draw.io digunakan untuk merancang flowchart alur login. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. selanjutnya itu ada Prototyping. prototyping yang dimana eh, sini. Nah, jika dia ini untuk tampilan login dan ini untuk tampilan registrasi. Dimana yang pertama dia harus meregistrasi terlebih dahulu. Di sini ada untuk
masukkan username, email, sudden number atau NPM, terus password dan verifikasi password. Terus ada ini jika sudah ngisi nama, terus jika sudah mengisi email, bagian ini jika sudah mengisi NPM, terus di sini ada masukkan password. Dan jika sudah registrasi, dia akan ke tampilan login. Dari mana ini tampilan setelah registrasi masuk ke login, ada masukkan nama dan ada masukkan NPM dan password. Seperti ini sudah masukkan NPM, ini juga sudah masukkan password dan bisa dilihat juga untuk passwordnya. Karena kemungkinan kan kita takut salah dan eh, ini jika sudah selesai, tinggal bisa langsung login. Oke. Jadi izin masuk ya. Untuk bagian testing di sini kita mulai dari bagian login dulu. Karena ada dua bagian, eh kasih mungkin dari Regis aja dulu. Karena setelah Regis ini kita akan masuk ke tampilan loginnya. Nah, jadi seperti yang dijelaskan di bagian prototyping tadi, di sini kan ada tempat field buat input beberapa data kayak username, email, terus ada kayak NPM, ada password sama verifikasi password yang akan mau dibuat. Nah, di sini kita bisa ngeklik dulu bagian si username ini kalau emang mau diisi. Kita masukin juga bagian emailnya, kita masukin NPM-nya, kita masukin si bagian passwordnya tadi. Nah, di sini karena ada simbol mata, yang dimana simbol mata ini fungsinya kalau dia diklik, dia bisa ngenampilin si passwordnya tadi yang darinya bintang-bintang ke hash tadi dia bisa kelihatan jadi tampilan gitu buat passwordnya. Nah, kalau udah kita coba verify passwordnya. Tapi di sini ada opsi pertama, yang dimana opsi pertama kalau dia masukin passwordnya nggak sama sama password yang pertama, dia bakal nampilin pop up notif di sini notifnya itu passwordnya incorrect ataupun nggak atau juga nggak match sama password yang pertama. Nah, di sini kita benerin dulu passwordnya. Kalau udah benar, waktu kita sync up, kita bisa masuk ke tampilan loginnya. Nah, untuk tampilan login tadi sebenarnya nggak beda jauh sama registrasi, karena cukup masukin NPM sama password. Kenapa yang dimasukin NPM bukan si username-nya? Karena NPM di sini lebih masuk ke database si kampusnya daripada username. Karena kalau si username itu jatuhnya lebih ke nickname buat ditampilin di aplikasinya. Nah, di sini coba kita masukin yang NPM-nya tadi, ada number, terus kita masukin passwordnya. Nah, untuk passwordnya juga sama kayak yang registrasi tadi, bisa kita lihat dulu passwordnya itu udah benar atau belum. Kalau misal passwordnya belum benar, di sini bakal nampilin eh notif kayak tadi, yang dimana notifnya itu kayak passwordnya salah. Nah, di sini kita benerin dulu passwordnya. Nah, kalau passwordnya udah benar, kita bisa masuk login ke homepage-nya. Oke, jadi mungkin dari beberapa poin presentasi yang sudah kami jelaskan tadi cukup sekian. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami ataupun ada kekurangan dalam penyampaian kami mengenai tugas presentasi kelompok kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.